Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manajemen. Kami akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester di mata kuliah Anggaran Bisnis MJ601 yang diampu oleh Ibu Pustika Ayuning Puri, SE MSIM, di mana kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Agung Mercy Putra Kalalo, Bagus Nur Ramadan, Bagus Waistiaji, dan Zainal Arifin. Langsung saja untuk pembahasan kita pada hari ini, kita akan membahas outline pembahasan yaitu pendahuluan, perencanaan penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan juga kesimpulan. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh Mas Agung, padanya dipersilahkan. Oke, kita masuk yang pertama dari latar belakang. Kita tahu sendiri bahwa industri manufaktur merupakan sektor fundamental dalam perekonomian Indonesia, yang dimana berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perusahaan manufaktur menghasilkan berbagai barang, mulai dari bahan bangunan hingga elektronik dan kendaraan bermotor. Namun, di era globalisasi saat ini, banyak perusahaan menghadapi tantangan seperti yang pertama, meningkatnya biaya produksi, fluktuasi harga bahan baku, energi, dan upah. Yang kedua, persaingan pasar, persaingan ketat dalam harga, kualitas produk, dan layanan. Dan yang terakhir, perubahan permintaan pasar, yang dimana dinamika permintaan yang mengharuskan adaptasi cepat. Perusahaan manufaktur perlu menerapkan strategi seperti penerapan anggaran yang baik untuk mengatasi tantangan tersebut. Pengaplikasian sumber daya secara efisien, mengendalikan biaya, dan meningkatkan profitabilitas. Slide berikutnya. Nah, untuk tujuan penugasan di sini ada 5. Yang pertama, perencanaan penjualan, yaitu menganalisa tren penjualan semen secara historis dan memproyeksi penjualan semen untuk periode mendatang. Yang kedua, anggaran penjualan, yaitu menghitung estimasi pendapatan perusahaan berdasarkan proyeksi penjualan dan harga jual produk. Yang ketiga, anggaran produksi, menentukan jumlah produksi yang dibutuhkan untuk memenuhi target penjualan dengan mempertimbangkan persediaan awal dan akhir. Yang keempat, anggaran bahan baku, yaitu di sini adalah estimasi jumlah dan jenis bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi. Dan yang terakhir, anggaran tetap kerja langsung, di mana menentukan jumlah tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas produksi beserta estimasi biaya yang dikeluarkan. Slide berikutnya. Nah, kita masuk ke metode pengumpulan data dan asumsi. Di sini studi literaturnya adalah kami mempelajari berbagai literatur yang terkait dengan teori dan praktik perencanaan anggaran di perusahaan manufaktur, termasuk laporan keuangan, publikasi resmi perusahaan untuk kami terapkan di perusahaan buatan kami PT Semen Maju Jaya Sejahtera. Untuk data sekunder, penulis menggunakan data sekunder yang tersedia di internet seperti data penjualan semen secara historis, data harga bahan baku, dan data upah tenaga kerja. Slide berikutnya. Kita masuk ke pembahasan. Analisa tren penjualan semen merupakan langkah penting dalam penyusunan anggaran parsial PT Semen Maju Jaya. Tujuannya adalah untuk memahami pola penjualan semen historis dan memproyeksikan penjualan untuk periode mendatang. Tujuan lainnya ada 3. Yang pertama, membuat perencanaan produksi yang akurat. Yang kedua, menentukan strategi pemasaran yang tepat. Dan yang terakhir, keputusan investasi yang tepat. Untuk metode analisa tren, sini kami membuat keputusan investasi yang tepat, kedua metode regresi linear, dan yang terakhir metode analisis dekomposisi. Slide berikutnya. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tren penjualan semen, di sini ada 5. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Kedua, tingkat inflasi. Ketiga, tingkat suku bunga. Keempat, persaingan. Dan terakhir, bencana alam. Dan data yang digunakan untuk analisa tren adalah yang pertama, laporan penjualan internal. Kedua, data industri. Dan yang ketiga, data ekonomi.
Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bagus. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan merupakan langkah penting ya dalam penyusunan anggaran parsial PT Semen Maju Jaya. Tujuannya ialah untuk memperkirakan jumlah semen yang akan terjual pada periode mendatang. Hal yang penting kita lakukan yaitu yang pertama membuat perencanaan produksi yang tepat, di mana dengan mengetahui proyeksi penjualan, kita bisa menemukan berapa banyak semen yang perlu diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua ialah menentukan strategi pemasaran yang efektif, di mana kita bisa melakukan proyeksi penjualan yang dapat membantu perusahaan menentukan strategi pemasaran yang tepat, seperti promosi dan lain-lain. Dan juga yang ketiga ialah mengalokasikan sumber daya secara optimal, di mana kita bisa memproyeksi dan membantukan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal, seperti tenaga kerja, bahan baku langsung, dana, dan untuk mencapai target penjualan. Dan untuk metode proyeksi penjualan, yaitu dengan metode rata-rata bergerak, di mana kita menghitung rata-rata penjualan selama periode tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah metode regresi linier, di mana metode ini untuk memprediksi nilai di masa yang akan datang menggunakan data historis dan metode analisis dekomposisi, yaitu penjualan menjadi beberapa komponen seperti tren, musiman, dan acak. Untuk selanjutnya, faktor yang memengaruhi proyeksi penjualan semen, tentunya yang pertama yaitu kondisi ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya meningkatkan permintaan semen. Yang kedua ialah tingkat inflasi, di mana ketika harga semen tinggi biasanya menurunkan permintaan konsumen. Ketiga ialah tingkat suku bunga, keempat adalah persaingan antar perusahaan, dan yang kelima adalah bencana alam. Dan data yang digunakan dalam analisis tren ini, yang pertama laporan penjualan internal, di mana kita menggunakan laporan data penjualan semen selama periode tertentu. Yang kedua ialah laporan data industri, yang biasanya diposting perusahaan di website. Dan yang ketiga ialah data ekonomi, berupa PDB, tingkat inflasi, dan lain-lain. Selanjutnya ialah laporan perencanaan. Rencana penjualan semen X sejumlah 60.000 unit dengan harga Rp200, dengan produk semen Y sejumlah 40.000 unit dengan harga Rp250, dengan proyeksi penjualan awal semen X 20.000 unit, semen Y 8.000 unit, dan persediaan akhir semen X sebanyak 25.000 unit dan semen Y sebanyak 9.000 unit, dan penjualan dibayarkan tunai 70% dan sisanya berupa kredit. Berikut merupakan harga dan penggunaan bahan baku pembuatan semen dari PT Semen Maju Jaya Sejahtera. Satu semen X digunakan pada bahan baku A4 unit, B2 unit, dan juga C0 unit. Dan satu semen Y menggunakan bahan baku A sejumlah 5 unit, B3 unit, dan juga C1 unit. Dan untuk upah buruh sendiri, untuk membuat satu unit semen X membutuhkan waktu selama 2 jam dengan tarif Rp12, dan juga semen Y dengan waktu 3 jam dengan tarif Rp16. Untuk anggaran penjualan akan dilanjutkan oleh Mas Zainal Arifin. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas anggaran penjualan, laporan anggaran penjualan. Berdasarkan tabel di samping, kita bisa tentukan perhitungan penjualan sebagai berikut. Penjualan tunai 7% dari 20 juta sebesar 5.400.000 per penerimaan kas. Yang kedua, piutang dagang 3% dari 20 juta sebesar 6.600.000. Laporan ini merinci tentang anggaran penjualan untuk dua produk utama, yaitu produk semen X dan produk semen Y dengan volume dan harga satu yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan dapat kita temukan bahwa anggaran total yang diharapkan dari penjualan kedua produk ini adalah Rp22 juta. Anggaran ini memiliki fungsi sebagai pedoman dalam mengelola operasi penjualan serta acuan dalam merencanakan keuangan perusahaan selama periode tersebut. Next. Anggaran produksi. Berdasarkan tabel di samping, laporan anggaran produksi ini memberikan gambaran mengenai
jumlah unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan persediaan akhir. Setelah menghitung persediaan awal, total unit yang diproduksi adalah 65.000 unit untuk semen X dan 41.000 unit untuk semen Y. Next. Anggaran bahan baku seperti disampaikan di tabel bawah untuk bahan baku A dengan jumlah 5.580.000 dan untuk bahan baku B sebesar 1.265.000 dan bahan baku C sebesar 123.000 dan anggaran pembelian bahan baku untuk jumlah dalam unit bahan baku A 469.000 dan bahan baku B 256.000 dan bahan baku C 42.000 dan jumlah dalam rupiah untuk bahan baku A 5.628.000 dan bahan baku B 1.280.000 dan bahan baku C sebesar 126.000. Jelasnya anggaran bahan baku, laporan anggaran bahan baku, satu penjumlahan jumlah pembelian sebesar 7.034.000, yang kedua pembelian tunai 50% sebesar 3.511.000 per kuartal. Yang ketiga pembelian kredit 50% dari 7.034.000 sebesar 3.511.000. Laporan laba rugi, satu pendapatan penjualan dan dua laba rugi, laba bersih dan laba rugi. Laporan ekuititas, satu berawal sebesar 322 juta aktiva lancar plus 520 juta aktiva tetap sebesar 847 juta. Yang kedua, pengeluaran 7.034.000 untuk pembelian bahan baku. Yang ketiga, perubahan ekuitas sebesar 847 juta dikurangi 7.034.000 sebesar 840 juta. Selanjutnya, silakan. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu laporan anggaran tenaga kerja langsung. Untuk produk X, yaitu unit yang diproduksi sebesar 65.000 unit, jam kerja per unitnya yaitu 2 jam, tarif per jamnya yaitu Rp12, total biaya tenaga kerja yaitu Rp1.560.000. Untuk produk Y, untuk unit yang diproduksi yaitu sebesar 41.000 unit, jam kerja per unitnya yaitu 3 jam, tarif per jamnya yaitu Rp16. Total biaya tenaga kerjanya yaitu Rp1.968.000. Laporan anggaran tenaga kerja langsung ini memberikan gambaran mengenai total biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi produk X dan Y. Total biaya tenaga kerja langsung yang dianggarkan adalah Rp3.528.000 dan seluruh upah buruh dibayar tunai. Next. Ringkasan temuan. Yaitu PT Semen Maju Jaya Sejahtera memerlukan analisis tren penjualan semen untuk bisa memahami pola penjualan secara historis dan memproyeksikan penjualan di masa depan. Metode analisis tren yang digunakan meliputi metode rata-rata bergerak, metode regresi linier, dan metode analisis dekomposisi. Analisis tren penjualan semen membantu perusahaan dalam membuat perencanaan produksi yang akurat, menentukan strategi pemasaran yang tepat, dan membuat keputusan investasi yang tepat. Next. Selanjutnya yaitu saran dan rekomendasi. Yang pertama yaitu analisis tren penjualan. PT Semen Maju Jaya harus terus memantau dan menganalisis tren penjualan semen untuk memahami pola penjualan historis dan memproyeksikan penjualan di masa depan. Yang kedua yaitu perencanaan produksi. Berdasarkan analisis tren penjualan, perusahaan harus membuat perencanaan produksi yang akurat untuk memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga yaitu pengawasan persediaan. Perusahaan harus memantau persediaan semen X dan Y secara teratur untuk memastikan bahwa persediaan akhir sesuai dengan target penjualan. Selanjutnya yang keempat, pengelolaan biaya. PT Semen Maju Jaya harus memantau biaya produksi dan pengeluaran
secara teratur untuk memastikan bahwa biaya operasi tetap efektif. Yang kelima yaitu pengawasan kualitas. Perusahaan harus memantau kualitas produk semen secara teratur untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Next. Selanjutnya, daftar pustaka. Berikut ada beberapa sumber-sumber referensi dari tugas yang kami buat. Next. Sekian pemaparan dari saya tentang kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pembawaan presentasinya. Apabila rekan-rekan terdapat pertanyaan, kritik maupun saran, silakan sampaikan melalui channel YouTube kami masing-masing. Dan sampai jumpa di presentasi-presentasi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.